pegawai yang terdiri dari saya sendiri, Belly Putra Naresta, ada Kak Femi Zurianita, ada Hamadi, ada Sanggeta Hasanah Irwani, ada Pak Said Fikri dan Bang Zaki Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal yang berjudul Analisis Terhadap Sengketa Pesertifikatan Tanah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria di Desa Adat Padangbai, studi kasus sengketa pesertifikatan tanah antara PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbai. Dalam menghadapi permasalahan sengketa atau permasalahan hukum agraria dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Nomor 104 Tahun 1960, yang menggantikan aturan lama dari zaman kolonial Belanda. Undang-undang ini kemudian menjadi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal secara luas dengan istilah UPA. Undang-undang ini memuat panca program, azas-azas, dan ketentuan pokok agrarian reform Indonesia. Salah satu kasus sengketa tanah yang timbul dalam pemanfaatan tanah adat adalah ketika terjadi konflik kepentingan desa adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah adatnya dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, investor, swasta, BUMN, dan sebagainya. Apabila sengketa hak atas tanah terus saja terjadi, ini akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan dapat menghambat pembangunan nasional. Seperti salah satu contoh yaitu kasus sengketa pesertifikatan tanah yang terjadi di PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbai. Adapun awal terjadinya sengketa pesertifikatan tanah antara PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbai adalah sebagai berikut. Di Desa Padangbai terdapat pelabuhan yang memiliki peran yang sangat penting bagi pelayaran transportasi dan memperlancar arus barang, manusia dan kendaraan ke pelabuhan Lembar Lombok dan jalur penyeberangan ke Nusa Penida, Bali. Pelabuhan Padangbai saat ini dikelola oleh PT ASDP Persero yang memiliki otoritas penuh terhadap semua kebijakan di pelabuhan. Untuk proses pembangunan dermaga 3 ini, PT ASDP Persero akan membuat sertifikat hak milik atas tanah pelabuhan yang diklaim sebagai tanah milik ASDP Persero hanya mempunyai hak pakai terhadap tanah di areal pelabuhan Padangbai. Pesertifikatan tanah ini menjadi hak milik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pembangunan dermaga 3 dapat terrealisasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang pesertifikatan barang milik negara berupa tanah yang menyatakan barang milik negara BUMN berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pesertifikatan tanah pelabuhan oleh PT ASDP Persero mendapat penolakan dari masyarakat Desa Adat Padangbai. Beberapa alasan yang menjadi keberatan Desa Adat Padangbai adalah persertifikatan tanah oleh PT ASDP Persero sebagai hak milik dikhawatirkan masyarakat Desa Adat Padangbai akan kesulitan memasuki areal pelabuhan untuk melaksanakan upacara keagamaan seperti melasti dan upacara lainnya, dan berdasarkan kelarisan setra atau sema tanah yang akan disertifikatkan oleh PT ASDP Persero adalah Drouwen Desa Adat. Selain itu, masyarakat Desa Adat Padangbai juga khawatir apabila dibangun dermaga 3 akan berdampak pada terjadinya abrasi yang parah di pantai Padangbai. Sebagaimana dikutip dari sumber online balitribun.co.id 2020. Berdasarkan tipologi sengketa pertanahan menurut Hasim Purba 2010, sengketa pertanahan memiliki sifat secara horizontal, yaitu sengketa pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sengketa yang bersifat secara vertikal, yaitu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, dan sengketa yang bersifat horizontal, vertikal, yaitu antara masyarakat dengan pengusaha atau investor yang di backup pemerintah atau oknum pejabat dan preman terkait dengan sengketa pesertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Padangbai. Merupakan sengketa yang bersifat secara vertikal, sebab sengketa pesertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat yang dalam hal ini adalah Desa Padangbai dan pemerintah dalam hal ini adalah PT ASDP.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim peneliti melakukan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa persertifikatan tanah antara PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas kajian pustaka terkait konflik agraria atau sengketa. Sebelumnya mari kita bahas apa itu arti dari konflik pertanahan. Konflik pertanahan ini merupakan konflik yang lahir sebagai akibat dari adanya hubungan antar orang ataupun kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional. Kemudian masalah konflik pertanahan ini ada beberapa poin. Yang pertama ada sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan ini adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sengketa tanah ini dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Kemudian yang kedua ada konflik pertanahan. Konflik pertanahan ini merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Kemudian yang ketiga ada perkara pertanahan. Perkara pertanahan ini adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN Republik Indonesia. Adapun penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor. Yang pertama ada faktor hukum dan yang kedua ada faktor non-hukum. Yang termasuk dalam faktor hukum ada berupa tumpang tindih peraturan, di mana ada UU PA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Transmigrasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tumpang tindih peradilan. Kemudian yang kedua kita akan membahas lagi tentang faktor non-hukum yang menjadi akar dan konflik dari pertanahan, yaitu yang pertama ada tumpang tindih penggunaan tanah. Kemudian yang kedua nilai ekonomis tanah tinggi. Jadi nilai tanah dari waktu ke waktu akan semakin tinggi sehingga untuk memperoleh tanah semakin sulit. Kemudian adanya kesadaran masyarakat meningkat. Kesadaran masyarakat meningkat ini menyebabkan munculnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap penggunaan tanah atau penguasaan tanah, sehingga tanah tidak lagi dijadikan sebagai sumber produksi, akan tetapi masyarakat ini menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi dan komoditas ekonomi. Kemudian yang keempat ada pertambahan penduduk sehingga tanah itu tetap. Jadi dengan adanya pertambahan penduduk yang sangat cepat dan baik melalui kelahiran, sehingga jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi. Kemudian yang kelima ada kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.
Kemudian saya akan bahas sedikit tentang penyelesaian konflik agraria atau sengketa. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat informal, tertutup, murah, dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait kajian pustaka tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamadi, NIM 17102068. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik agraria atau sengketa. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini yang bersifat informal, tertutup, murah, dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Menurut pendapat Maria S.W. Sumarjono dalam Istijab 2018, di samping arbitrase alternatif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih adalah mediasi. Selanjutnya, sebagaimana dikutip oleh Maria S.W. Sumarjono, sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas, dan merupakan cara interaksi yang melibatkan peran peserta pihak secara aktif. Pihak yang bersangkutan menunjukkan pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh itikat baik kedua belah pihak untuk sama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Adapun tugas-tugas mediator adalah menentukan apa kasus itu sesuai untuk ditangani. 2. Menjalankan tentang proses mediasi dan para mediator. Yang ketiga, membantu para pihak untuk saling menukar informasi. Yang keempat, membata para pihak untuk menentukan dan merancang kesepakatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Hamadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanggeta Hasanah Irwani, NIM 17102080. Langsung saja kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada umumnya, tanah sangat rentan menimbulkan sengketa, maka perlu adanya regulasi atau aturan dan juga lembaga yang khusus menangani masalah pertanahan tersebut. Dalam hal ini, regulasi yang berkaitan dengan pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria UUPA. Dan lembaga yang mengatur tentang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional, atau jika di wilayah kabupaten adalah Kantor Pertanahan Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Kantor Pertanahan merupakan lembaga negara yang khusus berwenang menangani masalah pertanahan, sehingga diharapkan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam hal ini, bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbai, yaitu dengan cara melakukan mediasi bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berperan sebagai mediator, yaitu orang yang bertugas menengahi dan juga menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.
Alasan kenapa pihak kantor pertanahan Kabupaten Karangasem sebagai mediator sebab sengketa antara pihak PT ASDP Persero dengan pihak Desa Adat Padangbae merupakan sengketa yang belum mengarah ke jalur litigasi atau hukum. Berdasarkan data sekunder yang didapati bahwa mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama dilakukan mediasi pada tanggal 27 April tahun 2020 di kantor PT ASDP Persero. Dalam mediasi yang pertama ini, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menyatakan kedua belah pihak saling mengklaim bahwa memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah tersebut dan menampung semua pendapat serta alat-alat bukti yang sudah dijelaskan oleh kedua belah pihak, yakni Desa Adat Padangbae dengan bukti kelasiran Sema yang dianggap tanah Druen Desa Adat dan juga bukti sejarah, sedangkan pihak PT ASDP Persero dengan bukti kepemilikan hak pakai dan juga pemberian aset oleh negara. Sekian dari saya, kemudian materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Said Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fikri, NIM 17102081, akan melanjutkan dari hasil pembahasan kami, yaitu mengenai sengketa tanah yang ada di Bali. Dengan tidak juga ditemukannya jalan keluar pada mediasi yang pertama, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem kembali melakukan mediasi yang kedua. Tujuannya yaitu untuk dilakukannya mediasi yang kedua ini adalah untuk mendapatkan keputusan yang bersifat final. Namun dalam mediasi yang kedua ini yang dilakukan pada tanggal 25 Juni tahun 2020 yang bertempat di kantor Kejaksaan Karangasem dan dipindahkan ke kantor Camat Karangasem. Namun dari pihak Bandesa Adat Padangbae tidak bersedia hadir dalam mediasi tersebut. Dengan tidak hadirnya pihak Bandesa Adat Padangbae, maka pelaksanaan mediasi yang kedua yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem belum juga mendapatkan keputusan yang bersifat final. Dalam upaya penyelesaian sengketa antara PT ASDP dan Desa Adat Padangbae, ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 UU PA dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah orang perorangan, baik sendiri-sendiri maupun yang bersifatnya bersama-sama. Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum dalam pasal 21 ayat 2 UU PA adalah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1993 dalam kurung LN 1993 nomor 61. Tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak milik atas tanah tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Adat tidak merupakan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Maka Desa Adat tidak dapat mendaftarkan hak milik atas tanah mengenai tanah-tanah Druen Desa atau milik desa. Di Bali eksistensinya telah diakui oleh Krama Desa, namun dalam hal pertanahan nasional tidak mendapatkan kekuatan hukum atau tidak mendapat pengakuan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang aslinya. Yang ditentukan dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan hak pakai menurut ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Memberikan atau dalam perjanjian dan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah pengelolaan, dan tanah hak milik. Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa hak pakai dapat menjadi hak milik sepanjang memenuhi persyaratan dari subjek dan objeknya. PT ASDP mengatakan, hak pakai yang menjadi objeknya adalah tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Sehingga dalam hal ini, hak pakai yang dimiliki PT ASDP dapat ditingkatkan menjadi hak milik sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Zangki Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zangki Firdaus, NIM 17102088. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang telah grup kami simpulkan. Terjadinya sengketa antara PT ASDP Persero dengan Desa Adat Padangbayi membuktikan bahwa belum terlaksananya suatu penegakan hukum yang baik dan tegas. Dalam mewujudkan suatu penegakan hukum yang baik, tegas, dan juga transparan harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum atau legal system. Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, atau legal kultur, sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum dan sistem, nilai pemikiran, serta harapannya. Penyebab dari tidak terwujudnya suatu penegakan hukum sehingga menimbulkan suatu sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbayi adalah dari budaya hukum alias legal kultur yang tercermin dari PT ASDP yang tidak segera mensertifikasi aset yang sudah diberikan oleh negara, yang akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dan juga dari pihak desa adat yang mestinya harus memahami terlebih dahulu tentang status tanah di areal pelabuhan tersebut. Dalam hal mencapai kesepakatan, hendaknya pihak desa adat Padangbayi lebih menghormati panggilan mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem agar dapat segera menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbayi. Saran dari kami, sangat diperlukan adanya peran serta pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan yang bekerja dengan baik, tegas, dan transparan dalam menanggapi berbagai permasalahan atau konflik. Karena pada hakikatnya bahwa permasalahan tanah ini merupakan masalah yang prinsipil yang harus selalu dijaga atau dilindungi oleh pemerintah akan kegunaannya, fungsinya, serta kepemilikan haknya. Setiap pemegang hak atas tanah senantiasa selalu mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta diberlakukan hukum yang sama demi sebuah keadilan, sehingga manfaat dan fungsi pada tanah dan dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui
sesuai prosedur dalam tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.